Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kembali lagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kita semua di dalam mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur kasih Tuhan yang selalu ada bagi hidup kami hari demi hari yang kami lewati. Tangan kasih Tuhan selalu menyertai kami secara khusus hari ini, hari yang baru kembali Engkau anugerahkan bagi kami semua untuk boleh duduk datang bersama dengan keluarga kami masing-masing di dalam ibadah minggu yang pertama dalam memasuki masa sengsara Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami dalam persekutuan ini. Secara khusus pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu, di hadapan Tuhan kami mau mengaku akan segala salah dan dosa kami. Oleh karena kami sungguh menyadari ada banyak hal yang kami lakukan yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kami, baik lewat tutur kata kami, baik lewat perbuatan kami, baik lewat sikap hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi, namun acap kali yang terjadi justru kami saling benci satu dengan yang lain. Kami iri dengki terhadap sesama kami. Kami tidak dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui sesama kami. Karena itu Bapa, di pagi hari ini kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Kami mohon Bapa, ampunilah kami semua. Sucikan dan kuduskanlah hidup kami. Biarlah kehidupan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga layak untuk menerima firman-Mu hari ini. Kuasa Roh Kudus bekerjalah di hati kami semua, di rumah tangga masing-masing. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan memberkati hidup kami, serta memampukan kami untuk dapat melakukan dalam hidup setiap hari. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam pemberitaan firman-Mu ini, kami bersatu hati kami tolak dan usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya melalui kuasa Yesus, firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Ya, Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Yohanes pasal 13. Kitab Yohanes pasal 13. Kita akan bacakan ayat 21 sampai ayat 30. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 30. Saya bacakan bagi kita semua dan saudara silakan untuk menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Perikop yang tertulis, Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas,
anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ya, ibu bapa dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dikatakan yang berbahagia bagi saudara dan saya yang selalu taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, salam. Ya saudara, kembali hari ini kita berjumpa dalam kasih Tuhan dalam ibadah minggu bersama di rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa bahwa hari ini atau hari Minggu pada hari ini kita semua telah memasuki minggu yang pertama di dalam masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini adalah minggu pertama, kita memasuki minggu pertama dalam masa sengsara. Minggu depan kita akan masuk dalam minggu kedua dan seterusnya sampai kita memasuki minggu terakhir dalam masa sengsara, yaitu minggu ke-6 yang juga atau biasa disebut dengan Minggu Palmarum. Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita memasuki Minggu Palmarum pada minggu ke-6 dalam masa sengsara, maka kita akan memasuki ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, dan selanjutnya kita akan merayakan Paskah bersama. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam memasuki minggu pertama dalam masa sengsara Tuhan Yesus pada hari ini, firman Tuhan berbicara bagi kita semua dengan perikop Yesus memperingatkan Yudas. Ibu bapak jemaat Tuhan yang terkasih, siapa di antara kita yang ingin dihianati atau yang suka menghianati? Mungkin terjadi di dalam rumah tangga kita. Mungkin suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, anak-anak mengkhianati orang tua dan sebaliknya, orang tua mengkhianati anak-anak, ataupun terjadi di dalam pekerjaan kita, di antara rekan sekerja. Mungkin kita pernah mengkhianati ataupun dihianati oleh rekan kerja kita, atau juga di dalam pelayanan kita bersama. Apakah pernah kita dihianati oleh rekan sepelayanan kita? Ataukah di dalam kita berjemaat? Mungkin juga pernah terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau di dalam sebuah tim, katakanlah tim sepak bola, di dalam tim itu apabila ada 1-2 orang yang mengkhianati timnya oleh karena disogok, maka saudara kita percaya bahwa tim itu akan hancur, tim itu akan mengalami kekalahan. Karena itu ibu bapak saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa saudara dan saya, kita pasti tidak ingin dihianati ataupun mengkhianati orang lain.
Kenapa demikian, saudara? Karena ketika kita dikhianati atau mengkhianati sesama kita, maka hal itu akan sungguh-sungguh menyakitkan bukan hanya hati kita, tetapi juga akan menyakitkan hati sesama kita. Sehingga saudara, hal itu akan sangat mempengaruhi setiap pekerjaan kita, akan sangat mempengaruhi setiap pelayanan kita, bahkan mempengaruhi segala aktivitas kehidupan kita. Karena itu saudara, karena kita akan merasa tidak nyaman, kita akan merasa tidak nyaman dalam segala aktivitas kita. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ternyata di antara murid-muridnya ada satu pribadi, ada satu orang yang bernama Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat mempengaruhi pelayanan para murid-murid yang lain. Hal ini sangat mempengaruhi pelayanan mereka bersama. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang teguran Yesus kepada seorang pribadi yang juga merupakan salah satu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Saudara, kita tahu bersama bahwa Yudas merupakan salah satu murid Yesus yang dikasihi Yesus selain murid-murid yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, sebenarnya Yudas sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Yudas masuk dalam lingkaran inti 12 murid Yesus. Ia selalu menemani Yesus kemana Yesus pergi. Ia selalu menemani Yesus dalam perjalanan setiap pelayanannya. Bahkan saudara, dalam teks pembacaan kita pada hari ini pun tersirat bahwa Yudas duduk di dekat Tuhan Yesus. Akan tetapi saudara, semua kedekatan itu tidak mencerahkan mata rohani Yudas. Batinnya tetap gelap. Ia dikuasai oleh pikiran dan kehendaknya sendiri. Sehingga Yudas secara diam-diam menjadi musuh bagi pelayanan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara, iblis dengan mudah merasuki diri Yudas. Dan dalam kuasa iblis, Yudas pun menjalankan kehendak iblis untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Padahal Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus sudah menegur Yudas, bahkan sudah memperingatkan Yudas akan bahaya ini, akan hal ini, supaya Yudas berjaga-jaga, supaya Yudas selalu dekat dengan Yesus, memperkuat imannya, karena iblis sedang merongrong kehidupannya. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di dalam cerita tentang Yudas, pada akhirnya Yudas tetap bersikeras. Yudas tetap tergoda oleh kuasa iblis yang akhirnya membuat dia jatuh dengan menjual Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa siapapun kita, tentu kita tidak senang apabila dikhianati. Apalagi hal itu terjadi oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena bagaimanapun saudara, sebuah pengkhianatan akan selalu berujung pada kehancuran. Karena digerakkan oleh kehendak iblis untuk menghancurkan kebersamaan kita. Oleh karena itu ibu bapak saudara yang Tuhan kasihi, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tidak boleh dan tidak diajarkan untuk mengkhianati siapapun. Sebaliknya, kita harus menjadi sahabat yang setia, yang penuh kasih dan sayang bagi semua orang, bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau terhadap manusia saja kita diajarkan untuk tidak boleh saling mengkhianati, apalagi terhadap Yesus Tuhan kita.
yang telah menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudaraku, ketika kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya saudara, Roh Kudus telah diam dalam diri kita. Sesungguhnya kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita telah memiliki iman di hadapan Yesus Kristus. Dan saudara, kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Artinya bahwa kehidupan kekal yang disediakan Tuhan sudah menjadi milik kita. Karena kita adalah orang-orang percaya Yesus. Kita adalah pribadi-pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, ibu bapak saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau kita adalah pribadi-pribadi yang beriman kepada Yesus dan yang akan menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus, maka saudara, iman yang sudah ada termeteraikan dalam hidup kita, kita harus sungguh-sungguh menjaga iman itu. Kita harus sungguh-sungguh menjadikan iman itu sebagai hal yang sungguh-sungguh menguatkan kita, menjaga pribadi kita, agar supaya dengan iman itu kita akan menerima kehidupan kekal. Karena itu ibu bapak saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini ada begitu banyak godaan-godaan iblis yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Godaan-godaan iblis yang dapat menjatuhkan kita. Godaan-godaan iblis yang dapat menghancurkan kehidupan iman kita kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak pengalaman yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena harta duniawi, orang harus meninggalkan iman percaya kepada Yesus. Oleh karena tanah 1 hektar, orang harus meninggalkan Yesus. Oleh karena mobil mewah, rumah mewah, orang siap meninggalkan imannya. Oleh karena harta duniawi, orang harus meninggalkan imannya. Dan ada begitu banyak anak-anak muda juga. Oleh karena kegantengan seorang laki-laki, mereka siap meninggalkan iman. Oleh karena kecantikan seorang perempuan, mereka siap meninggalkan imannya. Bahkan oleh karena hal-hal duniawi yang bersifat sementara ini, banyak orang yang siap mengkhianati Yesus Tuhan. Bapak ibu saudaraku, saya mau katakan bagi saudara semua, di dalam kita memasuki minggu sengsara yang pertama hari ini, saya mau katakan bahwa kita semua harus ingat, hanya iman kita kepada Yesuslah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada tempat lain untuk kita bersandar, tidak ada cara dan jalan lain untuk kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan, yaitu percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hanya dengan iman kepada Yesus itulah akan membawa kita untuk sampai kepada kehidupan yang kekal, menerima kehidupan yang kekal bersama Yesus Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, janganlah kita sia-siakan kehidupan iman yang telah kita peroleh dengan percaya Yesus. Jangan sampai kita tergoda dengan tipu muslihat iblis yang selalu ada untuk merongrong kehidupan kita. Ini yang harus kita jaga. Inilah yang harus kita berhati-hati akan godaan-godaan iblis. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan saudara, sebagai ciptaan Allah, manusia memiliki akal budi dan juga diberikan kehendak bebas yang sangat berpengaruh pada setiap pilihan-pilihan kita. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa manusia bisa memilih untuk bergantung kepada Allah atau tidak. Semuanya itu ada pada pilihan manusia. Dan saudaraku yang terkasih, Yudas telah menentukan pilihan bagi dirinya untuk meninggalkan Allah. Dan itulah dosa yang terbesar yang dibuat oleh Yudas. Dan saudara, hal itu tidak hanya membuat Yudas mengkhianati Yesus, tetapi juga Yudas memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Karena itu ibu bapa, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kita memasuki minggu pertama dalam masa sengsara Tuhan Yesus pada hari ini, marilah
kita memandang dengan iman akan pengorbanan Yesus Tuhan kita di atas kayu salib. Dia datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena itu saudara, Minggu Sengsara yang pertama hari ini mau mengingatkan kita kembali akan apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Mau mengingatkan kita semua akan iman percaya kita, supaya kita betul-betul teguh di dalam iman apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita semua supaya kita betul-betul mau memelihara iman kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam segala hal, entah suka maupun duka, entah senang maupun susah, entah kaya maupun miskin, dalam segala hal yang terjadi, tetaplah pandang kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena tidak ada tempat lain untuk kita bersandar, tidak ada tempat lain untuk kita menerima keselamatan selain hanya kepada Yesus Tuhan. Sebab itu ibu bapak saudaraku yang Tuhan kasihi, peringatan Yesus kepada Yudas lewat pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini juga menjadi peringatan bagi kita semua agar kita perlu berhati-hati, agar kita perlu menjaga diri, agar kita tidak jatuh di dalam segala godaan-godaan iblis yang selalu merongrong kehidupan kita, yang dapat membuat kita meninggalkan iman kepada Yesus. Karena itu saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dalam setiap persekutuan, dalam setiap doa pribadi, renungan pribadi. Kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, sehingga kuasa Roh Kudus akan selalu menguatkan kita, iman percaya kita. Oleh karena hanya dengan iman percaya, kita akan bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di dalam memasuki Minggu Sengsara yang pertama, akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.